Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara YouTube untuk review dan outlook Okta Investama Berjangka, yang mana program dan acara ini kita adakan setiap minggu di hari Senin. Oke, tanpa menunggu waktu lama-lama, sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa kita akan masuk ke dalam apa itu Okta Investama Berjangka. Nah, untuk Okta Investama Berjangka sendiri, itu tuh sudah memiliki izin yang betul-betul mumpuni Okta Trader sekalian, yang mana kita sudah tergabung dalam izin usaha dari Bapepti, kemudian dari Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, dan SIDX, dan juga tergabung dalam Asosiasi Aspeptindo. Nah, untuk penghargaan Okta Investama Berjangka sendiri, dari Okta itu pada tahun 2021 kita memenangkan penghargaan untuk The Most Excellent Broker. Dan pada tahun 2022 kita pun juga dari Okta Investama Berjangka memenangkan The Most Transparent Broker. Kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, nah ini nih yang paling banyak dicari-cari sama Okta Trader sekalian, yang mana kita itu low spread, otomatis pada saat kita bertransaksi di market, kita mencari spread yang betul-betul rendah nih semuanya. Karena apa? Supaya lebih cepat mendapatkan BEP, bahkan untuk mendapatkan peluang profit di market. Kemudian untuk low commission bahkan bukan sekedar low commission, dari commission yang ada itu kita rebate-kan kembali kepada klien yang sudah bergabung dan transaksi di platformnya Okta Investama Berjangka. Kemudian free swap. Nah, dari sisi free swap juga udah enak nih, karena dalam artian apa? Setiap hari Rabu biasanya kan kalau bicara swap atau biaya inap pada saat bertransaksi di market itu ada 3 kali lipat. Sedangkan kalau orang-orang atau traders yang menggunakan Okta Investama Berjangka itu tidak ada swap. Proses withdrawal juga sangat cepat. Nah, ini bicara dari kelebihan Okta Investama Berjangka. Tetapi ini dari sisi platform. Sedangkan kalau dari sisi tim riset dan analis Okta Investama Berjangka, itu juga sedari pagi kita menerbitkan dan membroadcast itu yang namanya Daily Bulletin. Kemudian kita masuk ke dalam news penggerak market, dan di market sesi Eropa kita juga terbitkan mengenai chart mapping atau trading plan signal yang kita kasih kepada marketing untuk disampaikan lagi kepada klien atau nasabah-nasabah yang sudah join di Okta Investama Berjangka. Dan bukan hanya sekedar itu aja nih, kita juga broadcast yang namanya Take Profit Alarm. Nah, ini nih produk andalan kita dari Okta Investama Berjangka. Karena apa? Nggak semua broker yang dalam artian kita menerbitkan alarm mengingatkan kepada klien bahwa Pak, Bu, ini sudah dalam masuk profit nih, mau di take atau tidak. Oke, jadi bicara kelebihan trading di Okta Investama Berjangka cukup banyak ya sekalian Okta Trader sekalian. Nah, dari sini kita masuk ke media sosial, bahwa Okta Investama Berjangka itu memiliki Facebook, kemudian ada YouTube channel, kemudian itu juga ada Instagram, ada Twitter, dan juga ada TikTok. Dan seperti biasa kita ingatkan bahwa semua acara dan program yang kita tayangkan itu semuanya bermuaranya ada di YouTube-nya Okta Investama Berjangka. Jadi jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk masuk ke YouTube-nya Okta untuk join, subscribe, like, dan dinyalakan itu loncengnya. Oke, jadi setiap kali ada program yang kita broadcast itu tuh langsung dapat, karena program-program yang masuk ke dalam YouTube ataupun Instagram itu tuh merupakan pengetahuan atau informasi yang sangat-sangat berguna bagi Okta Trader sekalian pada saat bertransaksi di market. Tanpa melupakan disclaimer on bahwa materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi semata, bukan merupakan saran dan seterusnya. Jadi ya memang seperti biasa nggak bakal pernah lupa kita masukkan kata-kata disclaimer on. Nah, kita mulai masuk ke dalam materi ya. Untuk review, pada saat pekan kemarin dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 7 Juli, fokus perhatian para pelaku pasar itu sebetulnya tertuju pada rilis suku bunga dari Australia dan non-farm payroll. Nah, kalau misalnya bicara non-farm payroll, itu tuh ada yang menarik karena
Ingat, bukan hanya sekedar rilis data non-farm payroll, melainkan juga ada average hourly earnings yang dirilis kemarin pada pekan kemarin dari 0,4%, tetap steady di level 0,4%. Kemudian non-farm employment change itu ada kejutan yang cukup menarik karena apa? Dari level 306.000 menjadi 209.000. Nah, ini yang benar-benar kejutan yang betul-betul berarti bagi para pelaku pasar pada saat trading di non-farm payroll kemarin. Kemudian unemployment rate itu juga terjadi penurunan dari level 3,7% menjadi 3,6%. Oke. Nah, seperti yang disampaikan tadi, Australia itu pada saat pekan kemarin itu terjadi keputusan di mana RBA itu mempertahankan suku bunganya tidak berubah di level 4,1%. Kemudian dari Amerika Serikat sendiri, fokus utama para pelaku pasar atau para traders itu matanya tertuju pada pengumuman non-farm payroll. Yang mana pada saat data payroll Mei 2023 direvisi turun dari 39.000 menjadi 306.000. Dan ini pertama kalinya perilisan data aktual non-farm payroll meleset dari ekspektasi selama dalam kurun waktu 15 bulan terakhir. Kemudian pendapatan rata-rata juga per jam tumbuh 0,4% dari yang tadinya level 0,3%, sedangkan dari hasil data itu tersebut tetap mengukuhkan bahwa kenaikan suku bunga The Fed lebih lanjut yang dicanangkan oleh Jerome Powell itu bisa jadi akan betul-betul terjadi okta trader sekalian, which is kemungkinannya itu akan ada yang paling dekat di bulan Juli tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Juli. Kemudian kenaikan berikutnya bisa jadi di bulan September. Ya pokoknya wacana kenaikannya itu dari the Fed rate itu sebanyak 2 kali sebesar 25 basis point, 25 basis point. Kemudian dari Wall Street, nah ini nih yang benar-benar enak sebenarnya karena apa? Sesuai dengan informasi yang kita sampaikan di pekan kemarin bahwa Wall Street memang terjadi pergerakan naik, tetapi waspada biar bagaimanapun kalau secara teknikal itu tuh sudah ada terbentur oleh area-area overbought, kemudian itu secara teknikal dan secara fundamental pun biar bagaimanapun seperti yang diinformasikan tadi bahwa nanti ada kemungkinan terjadi kenaikan suku bunga sebanyak 2 kali, itulah yang akhirnya membuat Wall Street itu entah itu Dow Jones, entah itu Nasdaq, entah itu SP 500 mengalami tekanan yang cukup signifikan di pekan kemarin. Yang mana untuk Dow Jones itu turun 157,38 poin atau turun 0,55%. Kemudian SP 500 juga turun 0,29% dan Nasdaq itu juga turun 0,13%. Nanti kita akan tunjukkan di grafiknya. Kemudian dari sisi minyak otomatis ini memang pergerakannya sebenarnya masih dalam koridor yang sideways, yaitu ada di antara range 65 sampai dengan 75. Pada saat itulah area resisten dan support itu menjadi area yang cukup krusial ya, dimana kalau misalnya tembus level 75 itu akan mengindikasikan minyak itu akan bergerak mungkin bisa jadi untuk ke area 77 atau sampai paling jauh itu di kisaran 80. Karena apa? Bicara minyak memang sekarang ini kemarin itu sempat naik karena dolar Amerika jatuh ke level terendah 2 minggu, itu menyebabkan harga minyak itu terjadi aksi pergerakan rebound, dan juga ada wacana untuk pengurangan kuota produksi sebesar 5 juta barrel. Nah itu tuh bukannya sedikit, jadi ya otomatis karena tensi itu yang menyebabkan harga minyak pada saat pekan kemarin itu melakukan pergerakan rebound. Kemudian dari sisi emas sebenarnya juga masih dalam range yang sempit karena bicara emas itu tuh supportnya ada di area 1890, sedangkan resistennya ada di area 1935. Bisa dikatakan kemarin pada saat pergerakan November kemarin itu malahan kurang dari 1935 itu sedikit lagi gitu loh, untuk yang akhirnya kemudian terjadi koreksi, tetapi
ada bocoran nih. Pada saat pekan kemarin, pada saat November payroll pun itu juga kita kasih chart mapping atau trading plan signal dari Okta Investama berjangka, tetapi ya tetap ya dalam koridor disclaimer on, kita ada menginformasikan kepada Okta traders bahwa ada sell limit area di area 1932 hingga 1939. Nah, disitulah terjadi profit karena penurunannya akhirnya begitu dari area tersebut ke level 1924. Cukup lumayan ya, itu sebesar 268 dolar atau kurang lebih 80 pips. Kemudian, nah untuk minggu ini, pekan ini, itu tuh yang rame itu akan ada dari pound sterling, itu dimulainya dari hari Selasa, yaitu untuk Lehman Coin Change dari minus 13,6 menjadi 20,5. Kemudian untuk pengumuman suku bunga lagi-lagi akan ada, yaitu untuk New Zealand itu dari level 5,5% menjadi 5,5% itu adanya di hari Rabu. Jadi hari Rabu mungkin Okta traders sekalian matanya bisa ngelihat dulu nih pergerakan untuk New Zealand terhadap US dollar. Nah, yang paling ditunggu sama para pelaku pasar itu otomatis adalah saat November sudah selesai, ya yang paling ramai, yang paling hot itu adalah rilis data inflasi. Nah, kalau bicara rilis data inflasi itu untuk month to month dari 0,1% menjadi 0,3%, untuk year on year itu dari 4% menjadi 3,1%. Wow, itu kalau betul-betul kejadian itu betul-betul good dan oke. Karena apa? Berarti kenaikan suku bunga The Fed rate itu berhasil. Karena apa? Inflasi itu memang benar adanya turun ke 3,1%. Kalau turun. Jadi kita lihat ya sama-sama di hari Rabu malam. Jadi hari Rabu itu kalau dipikir itu banyak peluang bagus. Paginya ada di New Zealand, malamnya ada di Amerika Serikat. Kemudian untuk hari Kamisnya itu akan ada pengumuman GDP dari Inggris. Dan malamnya juga itu seperti biasa akan ada PPI dan unemployment claims. Bicara unemployment claims itu merupakan program yang rilis datanya terbit setiap seminggu sekali. Jangan pernah lupa unemployment claims, unemployment claims, unemployment claims, unemployment claims, itulah yang akhirnya menjadi hitungan dasar untuk terwujudnya data non-farm payroll. Kemudian hari Jumatnya ditutup dengan manis oleh data prelim UOM Consumer Sentiment dari 64,4 menjadi 65,5. Kita masuk ke teknikal. Untuk teknikal sendiri, support dan resisten indeks saham itu seperti biasa kita akan masih informasi tentang Dow Jones dan SP500. Nah, inilah yang kita maksud tadi bahwa ingat, biar bagaimanapun kondisi itu sudah sedikit menjadi overbought, walaupun itu MACD ada di koridor atas, tetapi untuk support itu tuh ada di level 38,2, 50% dan 61,8%. Yang ideal itu adanya di level 61,8%, yaitu ada di level 33,476. Nah, jangan khawatir, seperti biasa ingat, ini akan ada di YouTube channel gitu. Jadi kalau yang nontonnya lewat Instagram bisa dibuka di lewat YouTube karena angka-angka ini itu akan lebih betul-betul terlihat dengan jelas nantinya. Kemudian jadi area buy-nya ini ada di 50% sama dengan 61,8%, 33742, 33476. Sementara kalau misalnya untuk SP500 sama, sebenarnya trennya itu masih naik. Karena apa? Kita lihat ini garisnya, trend channelnya itu masih arah ke atas, cuman sekarang ini sedang terjadi koreksi ya, otomatis karena sudah terlampau atas ya. Nah, untuk target koreksinya itu di level 23,6% hingga 38,2%, yaitu ada di level 4394 dan 4330. Bocoran ini seperti biasa ingat, lihatnya lewat YouTube channel, makanya harus di subscribe dan dinyalakan itu loncengnya biar terlihat notifikasinya. Oke. Kemudian untuk FX Major untuk pekan ini sih yang lagi seru yang kita pantau nih ada untuk USD Yen. Untuk USD Yen tren memang lagi naik,
Terlihat betul ya grafiknya. Nah, sementara ini lagi terpantau terjadi menuju support 23,6%, dan untuk peluang berikut penurunannya ada di level 140, 139, bahkan sampai dengan 138. Jadi di 38,2, 50%, dan 61,8%. Nah, ini mungkin bisa dijadikan area untuk intip-intip melakukan transaksi buy. Oke. Nah, kemudian untuk pound sterling sendiri itu juga mungkin sedang kita lihat sama-sama trennya juga naik, ya kan, arahnya ke atas, arah atas, di mana sekarang ini sedang terpantau tertahan di resisten 38,2% di level 1.2857. Nah, kalau misalnya dia berhasil nembus secara true breakout, ingat ya, beda antara true breakout dengan false breakout. Kalau misalnya bicara true breakout, baru dapat dikatakan dia akan menuju ke area 50%, yaitu di level 1.3. Jadi selamat datang 1.3. Tetapi apabila tidak, dia akan kembali melakukan penurunan. Semuanya itu akan terjawab di rilis data inflasi pada hari Rabu. Nah, sementara kalau untuk emas itu juga masih dalam kisaran sempit, yaitu ada di area 50% hingga 61,8%. 61,8% itu di 1909, sementara untuk 50% ada di level 1941. Tetapi secara grafik intens, seperti yang informasikan tadi, ada di level 1860 supportnya saat ini. Kemudian untuk resistannya ada di area 1935 sampai dengan 1940. Jadi mana salah satu inilah yang akan mengindikasikan gerakan kenaikan atau penurunan lebih lanjut. Nah, kemudian untuk minyak, nah ini kelihatan betul bahwa minyak saat ini sebenarnya masih ada di dalam tensi penurunan, tetapi tetap waspada sama pergerakan rebound karena ada target OPEC Plus. OPEC Plus maksudnya OPEC dan Rusia itu akan mengurangi target produksi sebesar 5 juta barrel per hari loh, bukan main-main, ini per hari ini. Nah, jadi tetap waspada sama pergerakan rebound, ada di area resisten 75, 77 hingga 78. Sementara kalau pergerakan penurunannya itu akan tertahan kuat di level 66 sampai dengan 64. Nah, ini loh rekan-rekan Okta Trader sekalian. Pada saat momen outlook ini atau review ini ada yang berbeda dari semuanya. Karena apa? Seperti biasa, kita suka memanggil nih komunitas-komunitas trader atau dari akademi-akademi trader. Untuk yang lokal, kemarin kita memanggil dari Trading Clinic. Sementara sekarang ini kita memanggil dari komunitas dan akademi trader secara internasional. Oke, nah ini berasal dari Cyprus, yaitu merupakan founder The Breton Financial Trading Academy atau BFTA, yang kerjasamanya ini nggak main-main nih rekan-rekan trader sekalian, juga bekerja sama dengan University Malaysia dari Kelantan. Oke, dan programnya itu adalah MBA Research, Analysis and Trading Skill, untuk 100% online MBA Broker Partnership dan 100% online MBA Trainer Apprenticeship. Nah, tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, kita panggilkan Pak Kenny selaku founder dari Breton Financial Trading Academy. Oke? Terima kasih Bapak Yusuf. Ya. Salam bertemu semua. Salam bertemu semua. Ya. Okta Traders. Thank you. Jadi mungkin akan ada yang kita tanyakan nih, Pak, kalau misalnya bicara menurut insight Bapak nih, emas itu kira-kira gimana tuh Pak? Ya, saya sebenarnya bersetuju dengan analisa dari segi teknikal dan fundamental Bapak Yosi. Dan saya pun berturut untuk tengok yang gold berada di pattern secara teknikal yang sempit sekali, macam triangle pattern ataupun ada pattern-pattern yang tertentu. Jadi kita sebenarnya bertunggu breakout. Jadi sama ada breakout ke atas atau ke bawah belum tentu lagi, tetapi mungkin kemungkinan besar keberangkaliannya untuk koreksi ke arah atas, tetapi mungkin ada oportunitas yang besar untuk trader-trader dari segi gold, trading gold. Ya. Cukup menarik ulasannya kan. Nah, kalau dari sisi emas, kalau dari sisi minyak gimana nih Pak? Menurut Bapak nih Pak? Ya, dari segi minyak saya ingat
masih lagi inflasi, in the inflation mode yang Bapak Yossi sudah katakan tadi. Jadi mungkin lebih dari segi bullishness. More bullishness expected, dan juga harga minyak akan semakin naik. Jadi memang ada juga koreksi yang dikatakan oleh Bapak Yossi tadi. Ada koreksinya, tetapi ada supportnya yang akan membawa minyak ke arah atas ataupun bullishness. Itu dia untuk minyak. Insight dari Europo, jadi minyak nih kurang lebih akan terjadi rebound ya Pak ya, berarti ya? Iya. Disebabkan oleh situasi di antara Ukraine dengan Rusia. Memang tujuan pricing itu memang ke arah atas disebabkan oleh the cut of production or supply daripada negeri Rusia. Jadi itu yang menyebabkan lebih supply. Yang Bapak Yossi pun ada katakan tadi, ada lebih supply di dalam market. So akan ada rebound sedikit, kemudian lepas itu akan naik lagi. Kalau untuk Wall Street gimana nih Pak bocorannya nih? Dari segi Wall Street memang ada balance di antara bullish and bearish, tapi sekarang ini macam apa yang tadi presentasi Bapak Yossi, memang saya bersetuju sekali di mana ada transfer of risk off to risk on. Jadi maksudnya mereka ada risk appetite yang tengah naik sekarang ini. Jadi mereka lebih suka untuk membeli di dalam risk on situation. Itu yang berlaku sekarang ini. Jadi nggak ada salahnya kita mencari support yang bagus untuk melakukan buy ya Pak ya? Betul. Itu dia. Yes. Exactly. 100%. Jadi ya memang kalau misalnya bicara Okta Investama Berjangka, itu tuh jangan pernah lupa nih semuanya, bahwa kita nggak bakal pernah segan-segan selalu memberikan yang terbaik, entah itu dari yang lokal maupun dari yang luar negeri seperti Pak Kenny, itu begitu. Jadi jangan pernah bosan-bosan untuk mengikuti Instagram kita, YouTube kita, atau semua media sosial yang kita buat untuk rekan-rekan Okta Trader sekalian. Mungkin supaya jangan terlalu lama, karena ini kita langsung ke sini aja ya Pak ya, nggak apa-apa ya? Bisa. Tidak apa. Jadi ya tanpa pernah lupa-lupa kita selalu mewacanakan atau mengasih masukan kepada Okta Trader sekalian, selalu trade your plan and plan your trade bersama Okta Investama Berjangka. Sampai bertemu lagi di pekan depan. Sampai jumpa. Saya Yossi. Bye bye. Saya Kenny. Happy pipping Okta. Thank you.